Mas, di Indonesia ini tuh unik banget, Mas. Salah satu bentuk keunikan dari Indonesia itu adalah kita tuh percaya ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan. Nah, kalau kita lagi ngomongin tentang hukum dan pidana nih, Mas, ada satu yang unik, Mas. Hmm? Ternyata di KUHP baru kita itu diatur tentang santet. Oke, baik. Jadi begini, harus dipahami bahwa santet, ada dukun santet, ada hal gaib, dan lain-lain kan begitu. Hmm. Selama ini, banyak orang itu percaya santet itu nyata. Bahkan bukan hanya di Indonesia ya, di negara manapun, itu sudah bagian dari kepercayaan turun-temurun masyarakat. Nah, apakah kemudian hukum itu mengakomodir hal itu? Hmm. Karena ini unik ya, KUHP kita ini. Itu dibentuk dan diformulasikan itu seiring berjalannya waktu. Sedangkan dulu itu KUHP tidak pernah mengatur tentang hal-hal seperti ini. Oke, baik. Pertama harus kita pahami, di KUHP yang lama, sama sekali tidak menyinggung adanya dukun santet, kan begitu. Oh. Atau santet, kan. Karena pertama, memang pembuktiannya itu susah. Hampir mustahil itu bisa dibuktikan bahwa santet itu bisa ada nyata, bisa menyakiti orang, melukai orang, bahkan bisa mengambil nyawa orang gitu kan. Pembuktiannya bagaimana kalau di pengadilan? Kan susah. Iya, susah. Tapi justru itu yang bikin ini unik ya. Kenapa kita bisa membahas ini? Karena bagaimana kita membuktikan santet ini. Atau jangan-jangan sebenarnya pasal ini tuh punya makna yang khusus. Nah, Kalau uh, menurut Mas Kahar, pembuktiannya santet itu gimana? Kenapa kok dia nggak bisa dipidana? yang pertama begini, harus dipahami bahwa hal gaib, hal yang tidak bisa dilihat, itu akan tidak bisa dibuktikan. Kecuali itu bisa dirasakan seperti halnya listrik dan seterusnya. Tetapi hal gaib, sesuatu yang memang susah gitu loh. Siapa yang bisa memastikan bahwa santet itu nyata? Atau karena jangan-jangan begini, kalau sekarang misalnya kita mengakomodir bahwa santet itu adalah tindakan pidana, besok lagi jangan-jangan kita bisa membawa hantu itu ke pengadilan karena dia bisa bunuh orang nih. Kalau santet sebagai hal yang tidak kelihatan, tidak kasat mata, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau listrik bisa dibuktikan secara ilmiah, udara bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau santet tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, jangan-jangan besok ada lagi perkara hantu melakukan pembunuhan. Nah, itu kan juga susah. Nah, bagaimana membuktikannya di pengadilan? Apakah kemudian kita menggunakan dukun lain untuk menyatakan bahwa benar ini adalah santet? Nah, yang bisa membuktikan bahwa dukun lain ini juga dukun yang bisa mengetahui, memiliki keahlian yang seperti itu siapa? Oh, jadi intinya tuh karena belum ada ilmu pengetahuan yang bisa mengakomodasi itu ya, Mas. Kalau misalkan ternyata seiring berjalannya waktu ditemukan bahwa ada ilmu pengetahuan baru nih yang bisa membuktikan tentang santet, bisa lah ya. Nah, itulah hukum itu kan mengikuti masyarakat. Mm-mm. Hukum itu mengikuti perkembangan. Kalau suatu saat misalnya ada bukti ilmiah yang menyatakan hantu itu bisa melakukan pembunuhan, santet bisa melakukan mengambil nyawa orang, menyakiti orang, melukai orang. Mungkin suatu saat bisa. Tetapi saat ini kan tidak ada itu, tidak pernah ada gitu. Hmm. Nah, kalau kemudian tadi kamu bicara soal KUHP baru yang menyinggung tentang dukun santet, itu ada di pasal 252 ya. Mm-mm. Ada Nah, di 252. di situ yang dipidana adalah dukun santet atau orang yang mengaku sebagai dukun santet. Dia bisa dipidana. Nah, kalau kita melihat pasal ini kalau kita memahami pasal ini, di sini kita bisa melihat bahwa hukum pidana kita tidak mengakui adanya santet. Karena kalau ada orang yang mengaku-ngaku, nah itu kan begitu. Kan Mm-mm. di situ mengakui atau mengaku. Nah, artinya adalah dia mengaku-ngaku sebagai orang yang bisa melakukan santet,
kemudian bisa melukai orang, bahkan mengambil nyawa orang, maka dia bisa dipidana. Karena bisa aja dia dianggap penipu. Karena tidak ada yang namanya santet. Berarti sebenarnya pasal ini itu adalah pasal preventif nggak sih Mas untuk tindak pidana yang lain? Sebenarnya bukan tindak pidana santetnya, tapi tindak pidana kemungkinan tindak pidana yang lain. Bisa, bisa. Jadi agar tidak terjadi misalnya penipuan seperti halnya pasal 378 atau main hakim sendiri gitu, kalau agar orang ketika ada yang mengaku-ngaku sebagai dukun santet nggak langsung dipukuli nih sama massa nih, kan begitu dulu pernah ada pembunuhan dukun santet tahun 98 itu, terutama di daerah Jawa Timur ya, di Banyuwangi dan seterusnya. Pasca reformasi itu pembunuhan dukun santet dan alasan dukun santet. Nah, agar tidak terjadi seperti itu lagi, maka orang-orang yang mengaku sebagai dukun santet ini, yang mengaku-ngaku, itu bisa dilaporkan polisi, bisa dipidana. Apakah perbuatan misalkan ya penipuan, pasal penipuan itu tidak bisa mengakomodir perbuatan mengaku-ngaku santet ini, Mas? Kenapa? Bisa. Iya, kenapa sampai harus dibikin pasal tentang santet? Nah, jadi begini, karena santet itu sendiri tidak bisa dibuktikan, ya kan? Nah, bagaimana bisa? Jadi pasal penipuan itu kan kata-kata palsu, bohong. Nah, apakah orang bisa melakukan santet atau tidak itu bohong atau tidak? Buktinya gimana? Nah, itu kan harus dibuktikan. Kan Sehingga gitu. diformulasikan pasal baru. Iya, untuk khusus untuk dukun santet, karena yang dia omongkan itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Beda dengan misalnya di pasal 379 mengaku-ngaku, saya mengaku sebagai pejabat A, maka saya bisa melakukan ini, kamu ngasih uang ke saya, nanti akan saya uruskan ini misalnya. Atau saya mengaku sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Nah, itu kan bisa dibuktikan bahwa dia pemilik perusahaan atau bukan. Dia jabatannya ini atau bukan. Lah, kalau dukun santet, dia benar-benar bisa nyantet nggak sih? Nah, kan begitu. Jadi sebenarnya perbuatan, jadi supaya masyarakat itu nggak salah kaprah ya tentang pasal santet ini. Sebenarnya yang dipermasalahkan itu bukan apakah ada santet apa enggak, tapi perbuatan mengakuinya kan. Nah, mengaku-ngaku sebagai orang yang bisa melakukan santet atau mengaku-ngaku sebagai dukun santet, itu yang bisa dipidana di KUHP yang baru nanti gitu. Nah, jadi bukan santetnya. Ini Bukan menarik santet. sebenarnya, preventif ya sebenarnya pasal ini. Iya, jadi di sini semakin menegaskan bahwa santet itu tidak bisa atau tidak diakui di dalam hukum pidana Indonesia gitu. Karena memang belum ada bukti ilmiah sampai saat ini yang membuktikan bahwa santet itu nyata dan benar. Ini kita bicara ini bukan berarti kita percaya atau tidak percaya ya tentang santet itu. Itu kita kembalikan ke masing-masing orang apakah percaya atau tidak. Tetapi pada intinya hukum pidana Indonesia tidak mengakomodir adanya santet sebagai suatu tindak pidana, kan begitu. Sekarang tuh pernah nggak sih Mas dengar ada situasi pidana kita yang mencoba mempidana dukun santet? Mungkin selama ini pakai penipuan ya, misalnya ada dukun, mungkin bukan dukun santet ya, atau bukan tepatnya dukun santet, tapi dukun. Ada dukun cabul itu yang terkenal, ada penipuan kayak dulu misalnya yang di ada listrik dan ada keris, terus kemudian ada telur yang ternyata di dalamnya itu sudah disuntik lah, ada kelapa ternyata di dalamnya sudah disuntik dan seterusnya. Penipuan gitu kan, selama ini penipuan. Bisa masuk pidana. Ada juga dukun atau dulu ustadz yang mungkin entah itu ustadz, paranormal, dukun dan lain-lain yang mengatasnamakan ilmu gaib, kemudian dilaporkan polisi sebagai penipuan, ada yang pemerasan dan seterusnya. Kalau gitu, kalau misalkan nih Mas kita mengkonstruksikan pasal-pasal pasal santet ini, pembuktiannya apa perbedaan pembuktian antara pasal penipuan dengan pasal santet ini? Sebenarnya soal pembuktiannya itu sama saja. Ketika dia mengaku-ngaku sebagai dukun santet, sedangkan santet itu tidak bisa dibuktikan dan tidak benar, dia langsung bisa diajukan laporan atau pidana gitu kan begitu. Langsung jalan ya pidana. Iya, jadi mungkin lebih sederhana dibandingkan ke penipuan karena harus membuktikan bahwa benar nggak sih bahwa si ini menggunakan kata-kata bohong, serangkaian kata-kata bohong, identitas palsu dan seterusnya. Sedangkan santet mungkin mereka tidak perlu menggunakan identitas palsu, hanya saja mengaku-ngaku sebagai
dukun santet itu sudah jadi pidana. Kedepannya itu begitu. Bisa jadi begitu, lebih mudah, lebih sederhana daripada 378 di penipuan. Menarik, menarik. Jadi kira-kira yang harus dipahami bahwa soal percaya atau tidak percaya kepada entah santet, teluh, tenung, dan guna-guna, dan seterusnya, yang pada pokoknya sampai saat ini hukum pidana di Indonesia tidak pernah mengakomodir atau menyatakan bahwa perbuatan santet itu sebagai perbuatan pidana. Bukan karena dia tidak ada unsur kejahatan, tetapi karena pembuktiannya atau buktinya selama ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi begitu. Gitu ya, Mas. Sangat tercerahkan ya. Semoga saja. Mau yang mulai kamu dulu apa aku dulu? Kamu aja. Oke. Kamu mulainya gimana? Juga kayak biasa tuh pembukanya. Ya. Mas, kita mau ngomongin santet. Biasa aja. Nggak usah prolog, Ya udah. makan waktu saya. Oke. Ya. Satu. Ya, maksudnya kamu ngomongin santet karena banyak orang yang percaya santet itu nyata ada dan gitu. Mau nunggu rokok ya? Ngerokok dulu aja, gak enak kalau ngerokok.